Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama anak-anak, perkenalkan saya Marjunani Widayatun, mengajar Quran Hadis kelas 7, 8, dan 9. Untuk kelas 8 ini, materi yang akan saya sampaikan adalah hukum bacaan tajwid, yaitu mad iwad dan mad lain. Mad iwad dan mad lain. Namun sebelumnya, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Anak-anak semuanya, kita lihat di sini kompetensi dasarnya memahami ketentuan hukum bacaan mad iwad dan mad lain, mempraktekkan hukum bacaan mad iwad mad lain dalam Al-Quran surah-surah pendek pilihan. Lanjut. Indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai di dalam pembelajaran ini adalah agar anak-anak pertama bisa menjelaskan pengertian mad iwad dan mad lain, menjelaskan ciri-ciri mad iwad dan mad lain, mendeskripsikan cara membaca mad iwad dan mad lain, menyimpulkan cara membaca mad iwad dan mad lain, mengidentifikasi hukum bacaan mad iwad, mad lain dalam Al-Quran dalam surah-surah pendek pilihan. Selanjutnya, mempraktekkan hukum bacaan mad iwad, mad lain dalam Al-Quran surah-surah pendek pilihan. Baiklah anak-anak, sebelum kita sampai kepada materi, di dalam membaca Al-Quran, kita harus tahu, mengerti yang namanya tajwid dan harus kita terapkan di dalam membaca Al-Quran. Apa tahu yang namanya ilmu tajwid itu? Ilmu tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, sehingga dapat memelihara dari kesalahan-kesalahan ketika kita membacanya. Kemudian, apa hukum mempelajari ilmu tajwid? Hukum mempelajari ilmu tajwid sebagai disiplin ilmu adalah fardu kifayah. Sedangkan membaca Al-Quran dengan menerapkan tajwidnya itu menjadi hukumnya fardu ain. Jadi kalau kita membaca Al-Quran harus menerapkan yang namanya tajwidnya. Lanjut. Baiklah anak-anak, kita langsung kepada materi pembelajaran yang pertama ini, yaitu tentang hukum bacaan mad lain dan mad iwad. Mungkin bagi anak-anak masih bingung dengan kalimat-kalimat atau kata-kata tersebut, tapi dalam bacaan Al-Quran biasanya anak-anak sudah bisa menerapkan. Yang pertama, hukum bacaan mad iwad. Mad iwad mempunyai mad iwad. Mad artinya panjang, sedangkan iwad itu artinya mengganti, pengganti. Jadi mad iwad bacaan yang dibaca panjang sebagai mengganti. Selanjutnya, menurut istilah yang dimaksud dengan mad iwad itu adalah mad yang terjadi apabila ada fathah tanwin atau fathah tain yang bertemu dengan huruf alif yang berada di akhir ayat atau ada tanda waqaf, dan atau kalau kita membaca Al-Quran kehabisan nafas, maka itu berlaku hukum bacaan mad iwad. Faham anak-anak? Nanti kita pelajari bersama lagi. Kemudian
ciri atau tanda mat iwad yaitu adanya fathah tain atau fathah tanwin yang bertemu dengan huruf alif yang berada di akhir ayat atau ada tanda waqaf atau kita kehabisan nafas pada waktu membacanya. Contohnya ya, yang di merah itu dzabhan. Itu ada fathah tanwin ketemu dengan alif. Itu kalau di akhir ayat atau di tengah ayat ada tanda waqaf atau kita kehabisan nafas di tengah ayat, maka kita boleh membaca dengan dzabha, dibaca 2 harokat. Baik, kita lanjutkan cara membaca mat iwad. Mat iwad, anak-anak semuanya, mat iwad itu dibaca 1 alif atau 2 harokat atau 1 ketukan. Oke, lanjut. Sekarang kita beri contoh mat iwad. Contoh mat iwad di dalam Al-Quran banyak sekali anak-anak semuanya. Anak-anak nanti bisa mencari di dalam Al-Quran. Namun Buyun memberikan contoh hanya sedikit. Yang pertama adalah di dalam surat Al-Adiyat ayat 1 sampai 5. Perhatikan yang bertanda merah. Yang bertanda merah itu berarti mat iwad. Saya bacakan. Wal adhiyati dzabha. Di situ ada dzabhan karena dibaca di akhir ayat, fathah tanwinnya seolah-olah hilang, kemudian diganti fathah, dibaca 2 harokat. Yang kedua selanjutnya. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fa'athar nabihi naq'a. Fawasad nabihi jam'a. Dan di contoh-contoh lain, ini dalam surat Al-Insyiqaq yang di merah-merah itu, tanda baca merah itu, hukum bacaan sama di atas yaitu mat iwad. Sedangkan contoh di bawah itu contoh lafadz yang tidak boleh dibaca mat iwad. Misalnya fawasadna fasyaufa yuhasabu hisaban yasiro. Yang di garis merah, yang di tanda merah itu tidak boleh dibaca hisaba yasiro, itu tidak boleh dibaca mat iwad. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Silahkan. Lanjutnya, yang kedua, materi kita yang kedua yaitu mat lazim. Tadi sudah saya katakan, saya artikan bahwa mat itu artinya panjang, sedangkan lain itu artinya lunak atau lembut. Sedangkan menurut istilah anak semuanya, yang namanya mat lain itu ialah apabila terdapat wawu sukun atau ya sukun yang didahului oleh huruf berharokat fathah dan setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca waqaf atau berhenti atau kehabisan nafas pada waktu kita membacanya. Contoh ya. Khauf, ada wawu sukun sebelumnya berharokat hidup, maka harus dibaca lunak. Khauf. Urais, situ ada ya sukun, sebelum ya sukun itu ada ro yang berharokat fathah. Bagaimana? Lanjut. Sekarang ciri atau tanda mat lain anak-anak semuanya. Tandanya
mat layin itu kalau ada wawu sukun atau ya sukun yang didahului huruf fathah. Terus cara membacanya bagaimana? Cara membacanya mat layin itu bisa dibaca satu harokat, satu alif, dua alif, tiga alif, atau dua harokat, empat harokat, atau 6 harokat. Jadi dibaca panjang, anak-anak bisa membaca 2 harokat, bisa membaca 3-4 harokat, bisa membaca 6 harokat. Baik, ini kita berikan contoh. Contohnya, ini Buyun hanya memberikan atau mengambil di surat Al-Quraisy dan di surat Al-Quraisy. Anak-anak bisa mencari di ayat-ayat atau surat-surat yang lain, banyak sekali. Contohnya, li'ilafi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i wasyaif falya'budu hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi di dalam surat Al-Quraisy itu ada 4 mat lazim. Mat layin yang saya beri tanda merah itu. Selanjutnya anak-anak, kesimpulannya bahwa menurut istilah setelah kita mempelajari atau menyimak video dari Buyun ambil kesimpulan menurut istilah mat iwad itu artinya mat yang terjadi apabila ada fathah tanwin yang bertemu dengan huruf alif yang berada di akhir ayat atau ada tanda waqaf atau kehabisan nafas, maka dibaca 1 alif atau 2 harokat. Lanjutnya, sedangkan menurut istilah mat lazim artinya apabila terdapat wawu sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah dan setelahnya berubah huruf hidup yang dibaca waqaf atau berhenti pada akhir kalimat, baik berhenti karena waqaf atau kehabisan nafas. Cara membacanya anak-anak masih ingat? 1 atau 2 atau 3 alif atau 2, 4 atau 6 harokat. 1 alif itu sama dengan 2 harokat. 2 alif itu sama dengan 4 harokat. 3 alif itu sama dengan 6 harokat. Baiklah anak-anak semuanya, yang contohnya yang saya garis bawah itu sama seperti di atas. Anak-anak mudah-mudahan apa yang saya sampaikan anak-anak bisa paham, kemudian bisa menerapkan di dalam bacaan Al-Quran di rumah. Karena di masa pandemi ini anak-anak harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, kemudian tunduk taat kepada orang tua, jaga kesehatan. Baiklah anak-anak, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.